Ignatius Jonan lahir di Singapura pada 21 Juni 1963. Ia mengawali karir sebagai bankir sebelum kemudian dipercaya memimpin PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan yang semula merugi berhasil bangkit dan bertransformasi. Jonan menghadirkan perubahan besar, mulai dari kereta ber-AC, toilet gratis, sistem tiket online, hingga pelayanan yang lebih manusiawi. Berkat inovasinya, masyarakat kini menikmati layanan transportasi publik yang nyaman, bersih, dan tepat waktu. Tak heran jika beliau dijuluki pengubah wajah perkereta-apian Indonesia. Saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan menggagas program tol laut untuk memperlancar distribusi logistik antar wilayah serta memperkuat regulasi transportasi modern. Ketika dipercaya memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, ia meluncurkan kebijakan BBM satu harga demi pemerataan energi. Berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi nasional hingga 99% dan meresmikan pembangkit listrik tenaga angin pertama di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Blok Mahakam dan Blok Rokan kembali dikelola oleh Indonesia. Mayoritas saham Freeport berhasil dikuasai negara, serta Blok Masela yang sempat lama tertunda akhirnya kembali beroperasi. Di bawah kepemimpinan Ignatius Jonan, PT KAI Indonesia melakukan transformasi besar-besaran. Dari layanan yang dulu sering dikeluhkan masyarakat, sekarang menjadi simbol perubahan pelayanan publik di Indonesia. Jonan menanamkan semangat bahwa melayani bukan sekedar menjalankan tugas, tetapi memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kereta kini hadir lebih bersih, aman, tepat waktu, dan nyaman bagi semua kalangan. Sistem tiket yang dulunya manual beralih menjadi digital, antrian panjang berganti dengan kemudahan akses secara daring. Karyawan KAI pun dibekali dengan nilai disiplin dan tanggung jawab, sehingga budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan pelanggan tumbuh di seluruh lini. Di bawah komandonya, kepercayaan masyarakat terhadap KAI meningkat pesat, menjadikan salah satu BUMN dengan citra pelayanan terbaik. Inilah wujud nyata nilai berorientasi pelayanan, melayani dengan hati, bekerja sepenuh hati untuk kemajuan dan kenyamanan masyarakat Indonesia. Nilai kedua ialah akuntabel. Jonan menerapkan transparansi dan tanggung jawab dalam setiap kebijakan. Transformasi PT KAI dibuktikan dengan laporan keuangan sehat dari rugi 83,5 miliar rupiah pada tahun 2008 menjadi laba ratusan miliar rupiah. Sebagai menteri, ia juga menekankan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Kompeten. Dari bankir, Bapak Jonan berkembang menjadi manajer BUMN yang sukses, lalu menjadi Menteri Perhubungan dan Menteri ESDM. Beliau dikenal kompeten karena terus belajar, menyesuaikan diri, dan mengasah keahlian hingga diakui dunia melalui penghargaan internasional seperti Legion of Honor dari Prancis dan Order of the Rising Sun dari Jepang. Nilai keempat, harmonis. Dalam memimpin, Pak Jonan selalu menumbuhkan suasana kerja yang solid dan saling menghargai. Beliau dikenal dekat dengan para pegawai di lapangan, sering turun langsung, mendengarkan dan memberi semangat tanpa kehilangan ketegasan. Gaya kepemimpinannya menunjukkan bagaimana rasa hormat dan kebersamaan bisa berjalan seimbang dengan disiplin dan tanggung jawab. Nilai kelima, loyal. Bapak Jonan menunjukkan loyalitas tinggi kepada bangsa dan negara, bukan sekedar kepatuhan, melainkan sebuah dedikasi total. Saat diminta Presiden untuk mengemban amanah, baik di Kementerian Perhubungan maupun SDM, beliau tetap siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sikap ini mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Loyalitas seorang ASN bukan kepada jabatan atau posisi, tetapi kepada sistem pemerintahan dan negara. Dimanapun ditempatkan, tujuannya tetap satu, yaitu memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Adaptif, rekam jejak Bapak Jonan menegaskan kapasitasnya menyesuaikan diri di berbagai sektor, perbankan, transportasi, hingga energi, seraya terus belajar dan memberikan dampak konkret bagi masyarakat. Nilai ketujuh adalah kolaboratif. Dalam menjalankan setiap program, Bapak Ignatius Jonan aktif membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta,
negara lain, hingga organisasi internasional untuk ikut berkontribusi. Menurut beliau, kolaborasi adalah kunci kesuksesan yang membuat kebijakan dan program publik dapat terlaksana secara efektif serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dari perjalanan karir Bapak Ignatius Jonan, kita tidak hanya melihat daftar pencapaian, tetapi menyaksikan bagaimana 7 nilai berakhlak menyatu dalam pengabdian. Kita belajar bahwa pelayanan prima lahir dari akuntabilitas yang terukur. Kompetensi diri adalah modal untuk menjawab tantangan zaman. Lingkungan kerja yang harmonis menjadi fondasi untuk kolaborasi yang produktif. Dan di atas segalanya ada jiwa yang loyal pada negara serta pikiran yang adaptif terhadap perubahan.